Oke guys, selamat datang di channel Badars17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuronoso Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke guys, sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana Evil dengan 8 naga apinya berhasil menyingkir Rosalia dan mengurung Huba di dalam tubuh Kloto. Setelah itu Shin pun berpindah ke sisi Kelvin yang saat ini bertarung melawan Azrath dengan tunggangannya yaitu naga hitam yang bernama Dahak. Kloto dari posisinya di dalam jubah Kelvin menyerang naga hitam itu dengan banyak tentakel yang telah membentuk tombak. Namun, kekuatan pertahanan naga hitam tidak begitu mudah diatasi. Sisik naga hitam bahkan lebih keras daripada sisik naga batu. Bahkan Kelvin telah mencoba menggunakan keterampilan Obsidian Edge atau tepi obsidian, tetapi hasilnya hampir sama. Kloto kemudian perlahan mengisap sihir naga hitam, tapi naga itu memiliki begitu banyak sihir sehingga hampir tidak membuatnya kekurangan sama sekali. Naga hitam kemudian mengepakkan sayap raksasanya dan menyerbu ke arah Kelvin tanpa ragu di hadapan tusukan seperti tombak Kloto. Di tengah pertarungan, Azrath melepaskan serangan api yang mirip dengan napas api naga dari tombak berbentuk kerucut yang Azrath pegang. Kelvin dan Kloto berada dalam jarak dekat pada saat itu. Tetapi, Kelvin berhasil bereaksi dengan cepat dan mengarahkan lintasan serangannya dengan embusan angin yang kuat, hingga embusan api tadi dibelokkan. Azrath memuji Kelvin yang mampu bereaksi dengan cepat mengatasi serangannya. Tetapi, Azrath bilang belum waktunya untuk bersantai. Sesaat ucapan itu keluar, tiba-tiba ekor naga hitam menerobos api yang baru saja Kelvin belokkan dan membanting Kloto dan Kelvin ke dinding arah yang jauh. Dan hampir Kelvin tidak berhasil menggunakan Helix Barrier atau penghalang gabung khas tepat pada waktunya. Kelvin berpikir akan benar-benar harus berlatih terbang lebih banyak lagi. Jika itu Sera dan Melvina akan bisa menghindarinya dengan sangat mudah. Azrath saat ini benar-benar kagum dengan kekuatan Kelvin yang berhasil melukai naga hitam tanpa melukai Kelvin sedikit pun. Hingga ekor naga hitam saat ini berlumuran darah. Jadi gini guys, meskipun Helix Barrier Kelvin hampir habis, itu telah berhasil mencabik-cabik ekor naga hitam selama kontak singkat mereka. Dan berkat skill kerusakan benda tumpuk kebal milik Kloto, bantingan dinding itu tidak membuat Kelvin merasakan sakit. Apalagi Kloto yang saat ini berada di jubah Kelvin hanyalah salinannya saja yang siap tempur, dan itu telah diberikan sebagian besar dari keseluruhan statistik Kloto, menyebarkan perisai dengan cepat untuk melindungi Kelvin. Setelah Kelvin melangkah keluar dari lubang dan membersihkan pakaiannya dari debu, sekali lagi Azrath dan Kelvin saling berhadapan. Percikan api berterbangan dengan ganas di antara tatapan mereka. Tepat saat mereka akan meningkatkannya, Kelvin menerima pesan dari Sera dan Melvina melalui jaringan. Mereka memberitahu Kelvin kalau semua musuh terbang ke atas. Jadi Sera bertanya apakah dia harus mengejarnya. Kelvin bilang itu tidak perlu karena ada Rion di sana yang mengurusnya. Jadi pada akhirnya mereka akan kembali turun. Dengan begitu, Sera dan Melvina berencana akan mengurus musuh di darat sambil menunggu yang di atas kembali. Tapi Rion juga sudah membereskannya. Geralt juga sudah selesai, apalagi Evil juga selesai. Karena tak ada lagi yang harus dilakukan, Sera dan Melvina memutuskan untuk menonton pertarungan Kelvin. Dengan begitu, percakapan pun selesai. Dan selama waktu itu, Kloto telah selesai membuat persiapannya di dalam jubah Kelvin. Sementara naga hitam benar-benar melotot ke arah Kelvin. Dengan begitu, Kelvin sadar kalau dia harus kembali ke pertarungan. Kemudian, Kelvin melemparkan fly atau sihir terbang pada Kloto, lalu melompat ke atas lem. Tubuh Kloto dengan cepat mengembang hingga sebesar naga hitam. Azrath yang melihatnya semakin semangat, karena bagi Azrath melawan musuh dengan kekuatan yang tidak pernah Azrath lihat sebelumnya sungguh sangat mendebarkan. Intinya Azrath itu sama persis seperti Kelvin, sama-sama suka bertarung. Sesaat itu juga Kelvin memikirkan sesuatu tentang naga hitam yang tetap diam. Kelvin berpikir bagaimana Azrath untuk berkomunikasi dengannya. Kelvin menduga apakah Azrath bisa melakukan telepati seperti dirinya. Setelah itu, Azrath kemudian berteriak dan bersiap untuk memulai pertarungan lagi.
Menanggapi teriakan Azrath, naga hitam itu membuka mulutnya lebar-lebar untuk menarik napas. Kelvin yang menyadari kalau naga hitam itu bakal menembakkan sesuatu yang hebat. Dengan sigap Kelvin juga memerintahkan Kloto untuk bersiap menyerang juga. Dengan begitu, Kloto juga membuka rahangnya dan menembakkan Mortality Beam. Pada saat yang sama naga hitam itu mengeluarkan napas berwarna giok. Kedua serangan bertabrakan di tengah, hingga dua semburan kekuatan menyembur ke arah yang acak. Dengan sinar dari Mortality Beam mengebor lubang yang dalam ke dinding ngerai saat cipratan napas berwarna giok melelehkan batu dan mengeluarkan asap berbau busuk. Sesaat itu juga Azrath sedikit mulai kesal, karena kekuatan naga hitam tidak lembek seperti ini sebelum saat melawannya. Azrath pikir mungkin kalung pengendali penyebab kekuatan naga hitam dikekang. Jadi Azrath menggunakan sihir apinya untuk melepaskan kalung itu dari leher naga hitam. Naga hitam kemudian mulai bersuara dan bertanya apa artinya ini. Azrath kemudian bilang dia ingin naga hitam itu mengamuk sesukanya hari ini. Dan setelah itu Azrath akan melawannya kembali. Intinya di sini Azrath dan naga hitam mulai sedikit perdebatan di antara mereka. Setelah itu naga hitam mulai setuju kali ini akan bertarung bersama Azrath sampai mereka mengalahkan Kelvin. Dan naga hitam juga memperkenalkan namanya yaitu Dahak. Azrath juga setuju, itu pun karena Kelvin saat mereka berdua berdebat Kelvin memotong percakapan mereka dan menyarankan mereka berdua agar bekerja sama saja untuk mengalahkannya. Intinya Kelvin benar-benar meremehkan mereka. Dahak yang tidak terima diremehkan menoleh ke arah Kelvin sambil mengatakan kalau Dahak akan menunjukkan pada Kelvin kekuatannya yang sebenarnya dan membuat Kelvin merasakan berada dalam dunia yang menyakitkan. Kelvin dengan santai menjawab sambil memperkenalkan dirinya kalau dia siap kapanpun menyambut kedatangan Dahak kapanpun yang dia mau. Setelah itu, Kelvin buru-buru menghindar saat Kelvin merasakan sesuatu yang tajam bergegas ke arahnya dari kedua sisi. Pandangan sekilas mengungkapkan beberapa cabang pohon raksasa yang menonjol dari dinding ngarai. Kelvin menghindari setiap cabang yang mulai tumbuh. Saat ini permukaan jurang telah diubah menjadi hutan yang rimbun. Kelvin bertanya-tanya apakah ini kekuatan Dahak. Dengan begitu Kelvin mulai memprovokasi Dahak. Itu bertujuan agar Dahak mengeluarkan kekuatannya semua. Kelvin mengatakan kalau naga tingkat tertinggi itu mempunyai sifat yang sombong. Jika seperti itu, Kelvin bakal dengan mudah mengalahkan Dahak. Mendengar itu, Dahak mulai tertawa. Dahak berteriak pada Azrath dan memberitahunya kalau Kelvin benar-benar bodoh seperti Azrath. Kelvin pun sedikit kesal karena diremehkan. Kelvin pun tegaskan Dahak untuk pastikan bertarung habis-habisan dengan Kelvin. Dahak pun mulai menyerang. Dengan auman Dahak, pohon-pohon raksasa di hutan yang baru lahir menumbuhkan pertumbuhan yang tak terhitung jumlahnya yang meliuk ke arah Kelvin. Untuk mengatasi itu, Kelvin melepaskan Breath Deset lagi dan lagi. Tetapi tunas baru akan muncul di permukaan yang terbelah dan menggantikan pohon sebelumnya dalam waktu yang singkat. Jaringan tanaman hijau mengelilingi Kelvin perlahan tapi pasti mendekat untuk mencekik Kelvin sampai mati. Kemudian, atas perintah Kelvin, Kloto menembakkan Mortality Beam berkelanjutan ke dedaunan, menimbulkan permukaan hangus dari pohon-pohon yang ditumbangkan oleh serangannya tidak menunjukkan tanda-tanda regenerasi. Itu membuktikan bahwa serangan Dahak lemah terhadap api atau panas. Dengan begitu, Kelvin memiliki ide dan meminta Kloto melalui jaringan untuk memperbanyak kepalanya. Dengan begitu, Kloto sekarang menumbuhkan 2 kepala. Sesaat itu juga Dahak menutupi tubuhnya dengan sebuah pohon raksasa dengan daun dan cabang abu-abu. Kelvin pun meminta Kloto untuk fokus pada pohon abu-abunya, sementara Kelvin bakal mengurus sisanya. Intinya Kelvin sudah memahami kekuatan Dahak, jadi Kelvin tidak lagi takut akan hal itu. Sementara Kloto mengumpulkan sihir di ketiga mulutnya, Kelvin mengumpulkan sihir di jarinya sendiri dan melepaskannya. Hingga 10 berkas cahaya ditembakkan secara acak untuk mencapai targetnya, dan tak terhindarkan membakar semua yang ada di belakangnya. Selama waktu ini, Kloto tentu saja juga menyerang. Mortality Beam menjadi jauh lebih kuat dengan tambahan kepala Ezra sehingga perisai Dahak sudah diambang kehancuran. Begitu perisai Dahak runtuh, dia menjulurkan kepalanya untuk mengeluarkan napas berwarna gioknya. Namun, serangan itu sama seperti Mortality Beam milik Kloto, jadi itu bisa ditahan oleh Kloto. Pada saat itu juga, Kelvin menyadari ketidakhadiran Azrath dari punggung Dahak, dan kemudian Kelvin mengaktifkan Presence Sensing atau kehadiran pengiranya.
Kelvin pun langsung mengetahui keberadaan Azrath yang telah berdiri di atas pohon raksasa, tepatnya di bawah Kloto melayang di langit. Azrath berencana bakal meluncurkan serangan dadakan. Kelvin mengambil inisiatif dan menembakkan impact ke arahnya dalam upaya untuk menjatuhkannya. Tetapi dia berhasil menusukkan tombaknya ke pohon tepat pada waktunya dan bersandar di atasnya untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Bukan terlihat panik, Azrath malah menyeringai, dan kemudian tombak Azrath menyemburkan api yang masih menancap di kayu. Hingga seluruh pohon tempat Azrath berdiri tiba-tiba dilalap api dan menyala yang sekarang menuju ke arah Kelvin. Sementara Azrath berhasil melarikan diri ke udara dengan menggunakan serangan baliknya, tapi Kelvin meluncurkan Radiant Crossfire ke arah Azrath dengan pohon lain yang berfungsi sebagai pijakannya. Azrath menangkis 5 Radiant Lance secara berurutan dan berhasil selamat. Kloto kemudian melepaskan sebagian bentuk naganya untuk melebarkan tubuhnya, bahkan lebih sampai cukup besar untuk membuat mulut raksasa, yang kemudian menelan seluruh pohon yang terbakar itu. Begitu api padam, sihir pohon itu tersedot sepersekian detik sebelum benar-benar larut. Dan saat Kloto melakukannya, Kelvin meminta Slime untuk secara diam-diam mengelurkan tentakel ke arah Azrath dan melemparkannya kembali ke dahak. Naga hitam berhasil menangkap sang jentera tepat waktu, berkat Kloto yang membatalkan pertarungan napas mereka beberapa saat sebelumnya, dan dengan itu mereka kembali ke posisi awal mereka. Setelah itu kabut ungu mulai memenuhi udara di sekitar Kelvin. Ketika melihat ke bawah ke tanah dan melihat bunga yang tidak Kelvin kenal sekarang mekar penuh mengeluarkan racun. Pada saat itu juga Dahak memperingatkan Azrath agar tidak lagi pergi darinya, kalau tidak dia bakal mati. Sementara itu Kelvin menghilangkan Boreas Dead Seed menggantinya dengan Aura Dewa. Kelvin tidak sabar untuk melihat beberapa besar repertoire serangan mereka. Ayo kita mulai babak selanjutnya. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nagama.